Saatnya Anda ikuti acara Kita Setara, hanya di Pro 1 RRI Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah. Pada kesempatan sore hari ini, acara Kita Setara kembali bisa mewarnai kebersamaan kita di hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023. Dan alhamdulillah juga narasumber kita berkenan hadir di tengah kesibukannya. Narasumber kita seorang wanita yang luar biasa berkaitan dengan tema hari ini, wanita dan pengabdiannya di dunia pendidikan. Dan kalau melihat nama serta titel yang digandengnya atau disandangnya, ini sepertinya usianya Mbak Satu ini, narasumber kita, dihabiskan di dunia pendidikan. Ia adalah dosen di Politeknik Negeri Sriwijaya dan sekaligus pengamat pariwisata Sumatera Selatan. Narasumber kita Mbak Desluhal Jumrianti SE, MIS, PhD, CCI. Nah, nanti ada yang salah baca nih, nanti langsung aja nih kita sapa dulu nih. Assalamualaikum Mbak Yanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar Mbak Yanti? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Baik, iya. Iya. Mohon maaf loh Mbak Yanti, titel yang terakhir itu mungkin saya salah sebut. Itu apa tuh kalau membacanya itu gitu? CCL, CCL bener ya tadi Certified CCL. Certified for Communication Leader. Iya, luar biasa nih. Saya panggilnya Mbak Yanti aja ya. Baik, Biar iya. lebih dekat gitu, lebih Iya. mudah nyebutnya gitu. Baik. Gimana tadi ke RRI nggak nih apa ya, nggak mengalami kemacetan ya kayaknya? Apa sempat? Iya, kebetulan ini kan sudah anak sekolah kan ada apa? Daring ya? Ada sebagian Ada daring, sebagian, ada yang sebagian enggak. juga yang Tetap sekolah seperti biasa? sekolah seperti biasa tapi Tapi jam cepet pulang. Cepet pulang, iya. Baik, jadi nggak terlalu macet kayaknya Mbak Yanti hari ini. Betul. Baik, silakan Mbak Yanti, kenalan dulu dong sama pendengar kita gitu loh. Disapa dulu pendengar kita di acara Kita Setara ini. Oke, Iya. baik. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Perkenalkan, nama saya Desluhal Jumrianti. Ini kalau Mbak Nadiar bacanya susah, sulit. Iya. Iya. Ejaan yang belum disempurnakan karena memang saya lahir Di tahun di tahun sebelum EYD. sebelum itu luar biasa. Jadi punya sejarahnya dengan nama ini ya. Betul. Oke. Iya. Baik, Mbak Yanti, ini sebelum ke Politeknik Negeri, Mbak Yanti ini alumni dari mana sih Mbak Yanti? Iya, terima kasih Mbak ya. Iya. Sebenarnya saya itu bekerja di tempat saya berkuliah awalnya, yang Awalnya, pertama. Jadi saya graduate ya, saya alumni dari Politeknik Unsri pada Unsri saat pada itu. saat itu, Iya, kalau iya. sekarang kan namanya Politeknik Negeri Sriwijaya. Hmm. Kemudian dilanjutkan S1-nya, kemudian juga dilanjutkan S2-nya, tapi bidang yang berbeda. Bidangnya berbeda. Ya, saya S2-nya itu bidangnya Master of Internet Studies. Jadi tidak salah juga beberapa tempat mengundang saya sebagai narasumber sebagai pakar dari cybercrime. Iya, kemudian pakar e-commerce juga Iya. pernah diundang dari beberapa tempat. Karena memang majornya Master of Internet Studies dari Iya. Curtin University of Western Australia. Luar biasa. Berapa tahun tuh ke Australia Mbak? Sekitar 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Berarti sempatlah lidahnya yang mengikuti di sana gitu ya. Kemudian Baik. S3-nya itu beda bidang lagi. Bidang lagi, Iya, beda ya? Beda. Jadi saya fokus ke tourism atau pariwisata. Konsentrasi di sebenarnya representasi dan refleksi dari Iya. promosi digital. Iya, Ya. Jadi promosi tapi digital. kalau di Indonesia itu nggak ada nomenklaturnya seperti itu. Jadi saya diarahkan kepakarannya ke e-marketing tourism. Marketing and tourism. Baik. Jadi banyak sekali profesinya Mbak Yanti gitu ya. Baik, tema kita Mbak Yanti, wanita dan pengabdiannya di dunia pendidikan. Nah, Baik. kalau kita tahu dulu kan zaman-zaman dulu yang namanya perempuan untuk sekolah itu kan sangat sulit ya. Nah, ini emansipasi wanita zaman era Kartini
Akhirnya wanita disetarakan, bisa Betul. sekolah, Iya, iya. bisa mengenyam pendidikan, bahkan seperti Mbak Yanti sekarang bisa title-nya berapa banyak gitu, sampai ke Australia, sampai kemana-mana. Ini karena berkat perjuangan dari Ibu kita Kartini dan juga pahlawan wanita yang lain gitu. Betul, Nah, betul. menurut Ya. Mbak Yanti sendiri gimana nih kalau memandang soal ini dari segi sejarah itu, emansipasi, dan sekarang wanita sudah menikmatinya gitu. Iya. Ya. Jadi kalau kalau kita bicara soal RA Kartini, kita akan berbicara tentang equality gender ya, Iya. kesetaraan gender. Secara gender. Ya, walaupun nanti dalam tanda kutip ya. Jadi setaranya kita sebagai perempuan itu tidak akan sama seimbang dengan laki-laki. Iya. Dan kodrat kita juga memang tidak seperti itu. Iya, baik. Jadi perjuangan RA Kartini itu memang Luar biasa. luar biasa, telah membawa kita para kaum wanita ini menjadi lebih terbuka, menjadi Iya. lebih lebih berwawasan Iya. gitu ya. Tapi jujur saya kalau misalnya dibilang dari title itu pengabdian wanita Iya. ya di bidang pendidikan, sebenarnya kita ini kan kaum perempuan ini sebagai madrasah pertama bagi Iya, anak-anak bagi kita. anak-anak, Iya. betul. Jadi pembentukan karakter itu sudah dimulai dari rumah. Dari rumah Dan sama ibu. siapa kreatornya itu ya ibu gitu. Baik. Iya. Jadi bisa dikatakan walaupun Mbak Yanti misalkan perempuan yang lain sudah keliling dunia katakanlah, tapi kodrat kita tetap sebagai seorang wanita ada ibaratnya itu batasannya gitu. Betul. Dengan betul. suami di rumah dan juga lingkungan kerja, memang kita punya profesi sendiri gitu seperti Mbak Yanti. Iya. Oke, tapi kalau untuk di rumah kita kembali sebagai seorang Kodrat kita kodrat sebagai wanita, wanita. istri gitu. Istri dan ibu. Iya, baik, silakan pendengar yang mau gabung. Kita siaran ini terselenggara juga sore hari ini berkat juga channel YouTube kita ya. Yang mau bergabung silakan live chat di channel Pro 1 Palembang. Anda bertanya langsung dengan Mbak Yanti hari ini bagaimana wanita dan pengabdiannya di dunia pendidikan. Bisa Anda live chat di sini di channel Pro 1 Palembang atau juga line telepon di 369977 atau juga WA Pro 1 0821 7927 9090. Baik, ini berdering teleponnya ya. Coba kita terima dulu ya Mbak Yanti ya. Ya, silakan. Selamat sore. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mbak Nadia. Iya, Pak Ahmad Irwan. Ngobrolnya belum selesai yo, baru awal tapi Pak Irwan udah mau nanya, nggak apa-apa. Kan sudah manggil baru. Iya, boleh silakan Pak Ahmad. Jadi saya sangat biar waktunya sedikit tidak terburu-buru ya. Iya, Ini. boleh. Selamat siang, assalamualaikum Ibu narasumber. Ibu Yanti namanya. Ya Ibu Yanti. Inilah Waalaikumsalam. tentang Waalaikumsalam. masalah peran wanita. Ya kan. Kalau memang betul, kalau memang zaman dulu, tapi kan tidak semua, atau kan. Sekarang dalam hal atau mengikuti pendidikan, saya kira itu hak semua, jadi sudah setara. Tapi di sini kan Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan laki-laki dan perempuan itu adalah punya porsinya masing-masing. Kalau kata Doel Sumbang itu dalam dia menyanyi lagu Sunda, boleh katakan kata itu, tapi jangan kebablasan seperti begini. Memang perempuan itu adalah sebagai tiang negara. Setiap tahun diperingati ada dharma wanita, tidak ada dharma pria. Ibu jari tidak ada bapak jari. Ibu kota tidak ada bapak kota, tetap adalah Iya. ibu di sini. Makanya di sini saya kadang-kadang kok wanita banyak yang disalahkan. Yang tidak mengurus anak nakal, yang dipojokkan adalah ibunya. Penggoda laki-laki adalah wanita. Nah di sini kan, tidak seperti itulah. Jadi wanita itu lebih mulia diciptakan Allah. Makanya surat An-Nisa itu kan tidak ada surat laki-laki seperti itu. Nah itu ya Bu ya. Jadi sekali lagi mungkin keberhasilan tidak berhasilnya itu adalah seperti seorang suami baik pejabat maupun pengusaha tanpa didorong dengan dukungan dari istri, saya kira itu keberhasilan barang istri. Tetapi jangan salah, kalau laki-laki Bu berhasil sedikit ekonomi, pengusaha berhasil,
itulah godaannya adalah wanita. Makanya sudah sangat populer sekali bahwa godaan laki-laki harta tahta dan wanita. Nah di sini ya. Jadi sekali lagi saya sangat Iya. menghargai sekali terhadap seorang ibu. Saya begini Bu, sedikit. Saya seorang bapak, lebih kelebihan pusing. Tidak Iya. sanggup lah kalau disuruh untuk mengurus anak. Coba kan kalau seorang wanita udah mengandung, melahirkan, menyusui, membesarkan. Nah, Iya. seperti laki-laki mah, bapak mah tidak merasakan bagaimana mengandung, bagaimana melahirkan, bagaimana kalau saya disuruh untuk ngurus lebih baik nyangkul. Kalau saya Oh itulah gitu ya. kelebihan seorang perempuan mampu pulang kerja, tinggal di rumah berantakan, Diberesin gitu. makan beres. Nah, kalau bapak tidur, wah bapakmu jalan itulah seorang wanita, itulah tanggapan saya. Jadi peran wanita perempuan itu sangat besar sekali lah di hidup. Iya. Saya lahir dari seorang ibu seperti itu. Nah Baik. itulah seperti Mbak Nadia tanggapan saya. Iya. Jangan banyak disalahkan lah seorang Wanitanya wanita ya. itu. Baik, terima kasih Makanya Pak di Mar sini Irwan. Satu pantun buat wanita. Oh boleh nggak? boleh. Ke kota, ke Tanjung Pura, ya kan? Cakep. Babusa dari Sleman. Iya. Wanita di hang negara dengan suka menggoda iman. Itu aja. Iya. Assalamualaikum. Bisa aja tuh ujungnya ya. Terima kasih. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pendengar kita yang selalu setia nih, Mbak Yanti di Bandung Iya, Timur. iya. Pak Ahmad Irwan. Bisa ditanggapi Mbak, silakan. Ya. Terima kasih ya Pak Irwan, benar sekali. Memang saya sangat setuju, sangat sepakat dengan pendapat Bapak. Memang kita tidak, kaum wanita ini diciptakan Allah dari tulang rusuk pria. Iya. Dalam arti kata kita sebagai partner. Partner, Iya, pasangan bukan di belakang, bukan juga di depan. Jadi memang Allah menempatkan kami kaum perempuan ini untuk melengkapi. Kalaupun kodratnya, kenapa peran ibu di dunia pendidikan ini sangat besar, Iya. bukan kita mengabaikan perannya bapak, gitu kan. Nah, ibu memang kalau dibandingkan kita ini kan dikatakan multi talent. Iya, semua Ibu- bisa. Semua bisa. Ibu itu bisa mengerjakan 9 pekerjaan sekaligus. Iya, Iya. betul. Sementara bapak hanya fokus dengan satu. Makanya saya kalau anak-anak itu misalnya, kalau misalnya sedang mengerjakan sesuatu, saya minta mengerjakan sesuatu yang lain, Iya. mereka menolak. Saya bilang, Mama bisa mengerjakan pekerjaan 9 macam sekaligus. Kenapa kamu satu pekerjaan dikasih pekerjaan yang lain? Nggak Sudah nggak bisa, bisa. iya. Nah, sehingga kita sebagai ibu atau sebagai motor penggerak lah ya di rumah itu Iya. bisa mencontohkan bagaimana anak-anak itu harus bisa mengatur waktunya, Iya. mengatur pekerjaannya dengan baik. Mungkin begitu ya Pak Irwan. Baik, jadi ibu itu memang sangat luar biasa kata Pak Irwan ya, juga Mbak Yanti. Dari bangun tidur, pekerjaan sudah banyak, nanti taunya udah beres. Betul. Pulang kerja nggak mikirin capek, tetap bekerja di rumah gitu, beresin segala sesuatu. Betul, Iya, tapi ada sedikit tadi, jangan sampai perempuan itu jadi penggoda gitu ya. Nah ini jangan sampai seperti itu ya, karena derajat wanita itu sangat mulia ya Mbak Yanti ya. Iya, Nah ini kaitannya seperti apa nih Mbak Yanti? Iya, sebenarnya kata penggoda itu dalam tanda kutip ya. Kalau menurut saya ya, Iya. tidak ada penggoda kalau tidak ada yang mau digoda, gitu Nah, kan. iya. Bukannya kita membela kaum Wanita gitu ya. wanita ya. Tapi memang kadang-kadang disalahkan, wah itu si pelakor, wah itu wanita penggoda. Padahal sendirinya kalau tidak ada respon tidak akan terjadi goda menggoda, gitu Nah, kan. iya. Yang laki-lakinya juga harus bisa menahan diri, gitu kan, supaya Hal itu tidak berlanjur gitu ya. tidak berlanjut. Baik, terima kasih ya Pak Mar Irwan. Silakan yang mau bergabung yang lain, kita buka line telepon atau live chatnya di Pro 1 Palembang. Baik, silakan yang mau bergabung, kita buka kembali line telepon di 36997. Baik, kita ke Mbak Yanti lagi. Mbak Yanti, kalau bicara soal pendidikan, ini banyak perempuan sudah mencapai pendidikan yang tinggi. Seperti Mbak Yanti sudah merasakan. iya. Nah ini bagaimana? Mungkin dari orang tuanya Mbak Yanti dulu sudah diberi kebebasan atau seperti apa? Atau keinginan Mbak Yanti sendiri gitu? Ya, terima kasih.
Sebenarnya bunda saya itu seorang guru. Guru ya? Guru. Alhamdulillah. Jadi bunda saya itu setiap hari raya memperbolehkan anak-anak kecil, guru SD, beliau guru SD. Guru SD? Memperbolehkan anak-anak kecil itu ke rumah gitu. Nah, sebenarnya kita tidak terlalu nyaman ya, banyak anak-anak kecil main ke rumah begitu kan. Tapi ada hal yang beliau ajarkan di Tekankan di situ. Iya, ajarkan di kita bahwa kita tidak boleh memilih-milih teman gitu. Dari anak kecil pun kita bisa belajar. Mereka tuh datang ke rumah itu tertib. Bahkan mereka masuk ke rumah itu sepatunya disusun gitu kan. Jadi maksud saya hal-hal kecil seperti itu yang diajarkan oleh bunda saya secara real itu melekat pada saya sampai sekarang ya Mbak ya. Sampai sekarang. Jadi sehingga itu pun saya tularkan ke anak-anak saya bahwa hal-hal kecil itu juga bisa kita berefek ya. Iya, berefek ke yang lain gitu kan. Iya. Baik. Jadi untuk sekarang kaum wanita jangan khawatir lah untuk namanya pendidikan itu bisa diberikan kebebasan. Betul. Tinggal kita mau atau tidak gitu. Betul. Nah, betul. Baik, Mbak Yanti, kita kan seorang perempuan pasti punya namanya aktivitas bukan hanya di dunia pendidikan, bisa di rumah mengatur rumah tangga dan lain sebagainya. Betul. Nah, Mbak Yanti sebagai seorang misalnya seorang dosen di Poltek, seorang ibu bagi seorang anak, kemudian juga seorang ya bisa katakan ada kegiatan lain di luar itu. Nah, bagaimana Mbak Yanti untuk mengatur hal ini agar Mbak Yanti itu bisa sejalan gitu dengan keluarga dan pendidikan Mbak Yanti tetap berjalan dengan baik gitu. Ya. Jadi kalau berbicara soal pendidikan dulu, saya mengambilkan contoh dengan diri saya sendiri. Benar. Bukan untuk dipamerkan tapi sebagai pembelajaran. Mungkin bisa diambil hikmahnya bagi yang lain gitu kan. Ketika saya melanjutkan studi S2 itu saya tidak mau lagi membebanin orang tua saya. Jadi saya harus kuliah dengan beasiswa. Makanya saya ambil S2 itu sudah berkeluarga dan punya anak 2. Ya. Jadi saya bilang ke anak-anak saya, Mama, sekolah ini dibiayai negara. Jadi kalau kalian nanti mau juga sekolah, harus kita sudah capek-capek mikir, jangan lagi kita mikirin soal uangnya. Gitu. Betul. Ambil kesempatan, cari strategi, atur waktu sedemikian rupa, gitu kan. Nah, saya juga mencontohkan secara langsung ke anak-anak saya bahwa seorang ibu rumah tangga, seorang wanita karir merangkap juga ibu rumah tangga itu masih bisa melanjutkan studi gitu. Termasuk saya waktu melanjutkan studi ke S3 ke Inggris itu, saya sudah punya anak 3. Anak saya yang kecil itu masih baby. Waduh. Masih baby. Memutuskan untuk ambil S3. Ambil S3. Tapi mereka semua saya boyong ke negara sana. Saya ingin memberikan mereka pengalaman hidup di negara orang seperti apa. Mereka harus belajar hidup bersosialisasi di negara orang seperti apa, perbedaan budaya yang ada di Indonesia dengan di luar negeri itu seperti apa. Iya. Ya. Baik, jadi tidak ada alasan ya kalau kita ada kemauan untuk berkaitan dengan pendidikan untuk keluar bahkan keluar negara ya. Iya, betul. Padahal kalau normalnya kita nggak sanggup ninggalin anak masih baby gitu. Iya. Nah, gimana Mbak meyakinkan itu pada diri Mbak Yanti gitu? Iya, sebenarnya kalau kemauan ya, ada niat, ada kemauan, insya Allah ada jalannya. Nah, selain itu kita harus ada komitmen dengan pasangan kita seperti apa gitu. Dan saya meyakinkan dia bahwa saya bertanggung jawab. Allah menitipkan anak-anak itu ke saya gitu untuk dididik dan dibesarkan tanpa meninggalkan tugas saya sebagai abdi negara gitu kan, dan sebagai ibu rumah tangga. Iya, berarti Mbak Yanti sudah punya komitmen itu dari awal gitu ya? Iya, betul. Agar nantinya tidak menjadi halangan ketika Mbak untuk menggapai cita-cita gitu. Betul. Dan tidak ada komplain dari mereka gitu kan ya. Baik.
Baik pendengar, silakan yang mau bergabung di line telepon di 369977 bersama Mbak Yanti sore hari ini di acara kita Setara. Iya, yang mau bergabung silahkan kita buka kembali. Baik juga layanan WA di 0821 7927 9090. Masih bersama kita Setara hingga pukul 16 sore nanti. Baik, ini ada Pak Ahmad lagi nih Mbak Yanti. Ini menambahkan kayaknya Pak Ahmad Irwansah di Bandung Timur. Nah ini yang sering tergoda oleh wanita itu sehingga suka lupa yang di rumah. Ya ini seharusnya di masa tua nanti jadi sengsara gitu, jadi angka 1. Nah jangan sampai ya Mbak Yanti ya. Jadi balik-balik ke kekuatan iman kita. Betul. Mau seperti apa, yang pasti kita ingat sama orang yang ada di rumah seperti istri kita. Kalaupun ini suami sudah bekerja. Iya. Nah berkaitan dengan hal ini Mbak Yanti, kita dengan kasusnya Pak Ahmad Irwani mengatakan tadi berkaitan dengan hal ini, bagaimana kita sebagai seorang istri untuk menjaga kepercayaan kita atau suami ketika kita katakanlah Mbak Yanti mengenyam pendidikan di luar gitu, di negara lain, negara Inggris gitu, Australia. Nah gimana ini 2 tahun setengah, tidak waktu yang singkat gitu. Nah bagaimana membangun kepercayaan ini dan juga apa namanya saling berbagi dan lain sebagainya dengan suami seperti apa nih Mbak Yanti? Iya. Terima kasih. Jadi sebenarnya kita harus komitmen itu memang harus benar-benar kita sepakati gitu dan kita jalani gitu, bukan hanya sekedar pembicaraan antara kedua pihak aja gitu. Kita memang harus bahwa fokusnya itu kemana gitu, tujuan kita itu mau apa gitu kan. Memang godaan pasti ada aja. Iya gitu. pasti. Iya, tapi bagaimana kita mau menyikapinya gitu, mau diladeni atau tidak gitu kan, ada pada diri kita sendiri gitu kan. Nah jujur saja kemarin itu waktu di Australia ya memang tugas kuliah tuh melebihi waktunya, melebihi waktu kita gitu. Kadang-kadang saya sempat nggak tidur sehari semalam untuk ngerjakan itu, boro-boro mikirin hal yang lain gitu kan. Ya mikirin tugas saja juga belum beres gitu kan. Baik. Ya. Baik. Nah, kalau dunia pendidikan sama anak-anak ini kan bukan tugasnya seorang ibu aja gitu ya. Nah, katakanlah kita ke ibunya dulu. Gimana nih seorang ibu, seorang istri untuk memberikan pendidikan buat anak-anak? Apalagi Mbak yang dibilang tadi ibu adalah madrasah pertama dari seorang anak. Nah, gimana kita seorang ibu untuk terus mengupdate diri agar bisa memberikan pendidikan yang baik buat anak-anak di rumah? Seperti apa Mbak Yanti? Ya. Jadi anak-anak sekarang itu anak-anak generasi Z. Iya. Mereka yang akrab dengan teknologi. Dunia IT ya. Dunia IT. Jadi seorang ibu pun harus melek IT, harus bisa. Jadi kadang ibu itu kan sebenarnya sumber dari segala sumber. Anak-anak itu tidak tahu, mulai dari cari kaos kaki sampai PR-nya ibunya. Benar gitu. sekali. Jadi kalau ibunya nggak melek IT, bagaimana ibunya bisa ngajarin anaknya? Gitu. Jadi ibu harus tetap mengikuti perkembangan zaman ya. Betul. Oke, jadi di situ. Termasuk kalau mereka main coding, kita pun main coding sekarang. Baik. Ya, Mbak Yanti kita break sebentar ya. Nanti Baik, kita lanjut lagi. Oke. Obrolan kita sore hari ini masih bersama kita Setara hingga nanti menjelang Warta Berita pukul 16, Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI Lampung nanti kita akan dengarkan, yakni Warta Belajar Sumba. Yang mau gabung silahkan nanti kita buka kembali di line telepon di 369977 atau juga WA Pro 1 0821 7927 9090. Kita akan kembali setelah informasi yang berikut ini. Anda masih mengikuti acara Kita Setara hanya di Pro 1 RRI Palembang. Halo, ya Bu, ada apa? Iya Gus, tapi kabarmu ibu lagi sakit nak. Ya kalau sakit berobat ke puskesmas Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya Bu, ini saya lagi ada rapat. Gus, aduh. Halo Bu, iya ada apa Bu?
Aduh ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya bu, ini pamerannya lagi rame banget ya bu ya. Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa merawat seorang ibu. Anda masih mengikuti acara Kita Setara hanya di Pro 1 RRI Palembang. Baik, kita lanjutkan kembali pendengar obrolan kita sore hari ini, Kita Setara, dengan topik kita wanita dan pengabdiannya di dunia pendidikan bersama Mbak Yanti sore hari ini, dosen di Politeknik Negeri Sriwijaya dan pengamat pariwisata Sumatera Selatan. Kita coba terima dulu Mbak Yanti, ini ada yang mau bergabung. Selamat sore. Ya, selamat sore. Halo. Ya, mendengar suara kita? Halo? Silakan yang mau bergabung, suaranya tidak ada tadi. Mungkin signal ya Mbak Yanti. Ya. Baik, kita coba cek dulu di layanan YouTube yang mau bergabung, silakan. Ada channel YouTube kita di Pro 1 Palembang, berkaitan dengan Kita Setara wanita dan pengabdiannya di dunia pendidikan. Baik Mbak Yanti, kita lanjut lagi. Tadi sudah sempat kita singgung bagaimana madrasah pertama itu adalah ibu. Nah, kalau berkaitan dengan kemauan dan juga motivasi yang kuat dari seorang wanita, ini kan kalau tidak didukung juga oleh lingkungan di sekitarnya, ini mungkin tidak akan berpengaruh besar ya Mbak Yanti ya. Betul. Nah, ini bagaimana kaitannya antara motivasi diri, kemudian juga faktor lingkungan yang ada di sekitar. Tapi nanti dijawab, kita coba terima dulu Mbak Yanti. Baik. Ya, selamat sore. Halo, Ya, selamat sore. sore. Mau ke Ibu Marwiyah? Oh, mohon maaf ini lagi siaran ya Pak. Iya, mohon maaf. Nanti bisa ke line teleponnya nanti ya, di off air aja. Ini kita lagi siaran di acara Kita Setara melalui telepon di 369977. Baik, ada faktor lingkungan dan juga pendidikan, ini gimana nih kaitannya nih Mbak Yanti? Ya. Jadi lingkungan itu memang mempengaruhi. Jadi bagaimana terbentuknya karakter dari seseorang. Iya. Apalagi anak ya. Tapi kita jangan lupa anak-anak itu seperti yang saya bicarakan Iya. di awal, bahwa madrasah pertama itu anak adalah ibu. Iya. Jadi ada fase-fasenya, mulai dari janin sampai ke masa golden age. Itu peran ibu atau peran orang tua itu Sangat sangat besar. dibutuhkan dan sangat besar. Iya. Jadi saya yakin kalau pada masa itu orang tua, apalagi ibu, membentuknya sedemikian rupa pada masanya, walaupun lingkungan dia berada dimanapun, Iya. itu tidak akan terpengaruh jauh. Ya, Baik. katakan misalnya dia di lingkungan orang yang tidak baik, gitu. Iya. Tapi pondasi sudah kita bentuk pada masa golden age-nya, Golden pada age-nya. 5 tahun ya, pada masa balita kita sudah bentuk sedemikian rupa. Pada saat mereka ketemu dengan orang-orang yang tidak baik, oh dia Ini sudah ada bentengnya. sudah ada bentengnya. Iya. Gitu. Baik. Ya. Kemudian ini tidak semua wanita punya kesempatan yang baik ya Mbak Yanti. Katakanlah orang tuanya tidak mampu dari segi biaya. Betul. Nah, betul. ini maaf nih, bukan hanya mau S3 gitu. Misalkan S1 aja kadang-kadang ya orang tuanya harus berusaha semaksimal mungkin. Iya. Nah, ini mungkin ada pemikiran atau mindset yang harus diberikan oleh seorang wanita, misal katakanlah agar tidak jadi beban orang tua untuk mencari uang tambahan untuk kuliah, ini seperti apa, atau juga ini ada wanita-wanita tertentu yang mau berpikir seperti itu. Kadang-kadang kan ini otomatis tanggung jawab dari orang tua. Ini bagaimana kaitannya itu loh Mbak Yanti? Iya. Saya itu hampir setiap malam itu ada di dekat rumah saya itu ada warteg. Iya, Jadi ada anak remaja usia 16 tahun. 16 tahun. Perempuan, dia tidak sekolah. Saya tanya kenapa gitu. Jadi bapaknya bilang
lebih baik bantu katanya kan, sekolah Orang bisa tua. bisa kapan-kapan. Terus apa namanya juga ini apa pecel lelenya lagi rame dia bilang gitu. Jadi saya coba setiap malam saya bujuk alasannya kenapa gitu, masalah biaya. Dia tamatan apa Pak? Saya bilang itu tamat SMP, berarti mau melanjutkan SMA dong SMA, gitu. iya. Nah, SMA sekarang kan banyak yang gratis. Mm-mm. Ya, kalau kita mau cari sekolah unggulan ya pasti mahal lah ya, apalagi Iya. sekolah internasional. Iya. Tapi ada beberapa sekolah itu yang gratis. Ya, salah satu contoh di SMA Negeri 2 Palembang ini gratis gitu kalau mau, saya bilang gitu. Iya. Terus anaknya sih mau, Mau tapi sekolah. orang tuanya itu membatasi karena nggak ada yang bantu katanya jualannya. Iya. Saya bilang pintar-pintarnya bagi waktu. Banyak anak yang bisa menyelesaikan sekolah sambil membantu orang tuanya, gitu. Iya. Termasuk sekarang kan ada program pemerintah KIP itu ya, Iya, Kartu Indonesia Kartu Indonesia Pintar gitu. Iya. Kemudian juga banyak beasiswa yang lain, bahkan beasiswa yang kalau dia pintar ngaji atau apa ya, itu didapat beasiswa sampai ke Kairo, Kuliah nanti, iya, sampai iya. kuliah nanti gitu. Jadi sebenarnya tidak ada alasan yang terjadi itu sebenarnya mereka itu kurang pengetahuan Iya. tentang itu. Jadi mungkin menurut saya juga pemerintah setempat ya, Iya. katakan misalnya kita perkecil lagi, misalnya kelurahan itu bisa dilihat kenapa sih anak ini tidak sekolah, kenapa sih misalnya masalah. Berarti lingkungannya harus berperan aktif ya Mbak Yanti ya? Betul. Ya, kita tidak bisa berdiam diri, itu kan generasi kita nanti Iya. yang melanjutkan kita itu ya mereka itu gitu. Siapa tahu, saya lihat anak itu pintar loh. Pintar. Yang ketemu di ini warteg itu? Iya, Iya. dia membantu bapaknya gitu. Jadi kalau menghitung dia itu bisa sekian tambah sekian tante, dia bilang gitu kan. Oh, nggak pakai kalkulator tidak lagi. pakai kalkulator, berarti Iya. saya pikir matematikanya udah oke gitu, Iya. tinggal bagaimana orang tuanya saja. Berarti ini harus juga orang tuanya diri edukasi juga ya Mbak Ya, Yanti. mungkin pemerintah setempat barangkali Yang harus lebih yang mendekatkan diri. gitu. Atau bila perlu ada pendataan juga ya Mbak Yanti ya. Betul, iya. Kasihan mereka yang ingin bersekolah anaknya tidak didukung oleh lingkungan. Betul. Baik. Nah, ini katakanlah untuk ke jenjang SMA. Kalau kita berbicara soal biaya pendidikan ini Mbak Yanti. Ini kan menjadi dilema juga. Iya. Karena orang tua ada yang sanggup menyekolahkan katakanlah untuk tingkat kuliah nih mahasiswa. Karena kita ketahui tidak menjadi rahasia umum lagi namanya untuk kuliah itu sangat besar biaya ya Mbak Yanti ya. Iya, betul. Nah, ini bagaimana juga Mbak Yanti kita sebagai orang tua yang ingin menyekolahkan putra-putri kita misalkan ke tempat kuliah yang memang sesuai dan seperti apa, tapi sementara balik-balik ke keadaan ekonomi gitu. Nah, ini Iya, gimana Mbak Yanti menyikapi hal ini? Ini tingkat kuliah ya mahasiswa gitu. Iya, sama seperti tingkat ini ya, sekolah menengah Iya. atas ya. Di tingkat pendidikan tinggi juga ada beberapa beasiswa. Ya, saya ambil contoh di tempat saya mengajar sendiri, kita ada bantuan Kartu Indonesia Pintar itu Iya. ya. Mahasiswa cukup membayar 500.000 satu semester. Satu cuma. semester, Iya. oke. Tentunya kita lihat juga dengan melakukan survei bagaimana kondisi keluarganya. Banyak juga beasiswa-beasiswa lain dari ada juga misalnya kayak beasiswa dari perusahaan-perusahaan BUMN dari yang membuka perbankan. kesempatan ya. Iya. Jadi sebenarnya kemauan. Bahkan ada juga beberapa dari kita yang memberikan beasiswa secara personal gitu loh. Oh, untuk mahasiswa? Untuk mahasiswa. Ke jenjang berikutnya? Iya, jadi ada mahasiswa yang kita lihat beliau tidak mampu Secara secara materi, tapi mereka pintar gitu kan, mereka Oke. pintar ya kita bantu. Iya. Ada beberapa yang memang mau, oke, saya ambil satu semester ya, nanti ada yang ambil satu semester lagi, akhirnya Iya. sampai tamat 8 semester atau 6 Alhamdulillah. semester berkuliah di Baik. sana ya. Berarti dengan banyak begitu. jalan ya kalau Banyak anaknya jalan. ingin memang melanjutkan sekolah. Iya, Iya. dan tentunya juga dengan keterbukaan gitu kan. Baik. Kita coba terima dulu ini mudah-mudahan tidak salah sambung ya. Ya. Selamat sore. Ya, selamat sore.
Halo, kita setara? Iya, tidak mendengar. Iya, kalau pendengar yang mau mencari seseorang, mohon maaf ini sekarang lainnya lagi dipakai untuk kita setara ya. Bisa langsung ke handphone yang bersangkutan dulu. Ini kita lagi dipakai lainnya untuk siaran kita setara hari ini di 36997. Atau yang mau gabung di WA silakan kita buka di 0821 7927 9090. Iya, baik. Kita lanjut lagi Mbak Yanti. Baik, sebelum kita lanjut, kita sampaikan dulu Mbak Yanti, ini ada informasi dari KPU. Iya, berkaitan dengan penerimaan calon anggota KPU Kabupaten Kota pada tanggal 17, maksud kami di 17 Kabupaten Kota di Provinsi Sumatera Selatan untuk periode 2024-2029. Nah, pendaftaran ini dibuka dari tanggal 5 sampai dengan 16 Oktober nanti. Form pendaftaran bisa didownload melalui laman siakba.kpu.go.id dan untuk penyerahan dokumen fisik pada tanggal 5 sampai dengan 15 Oktober dimulai pukul 8 sampai dengan pukul 16 dan pada tanggal 16 Oktober dimulai pada pukul 8 sampai dengan 23.59 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Aston Hotel and Conference Palembang di Jalan Basuki Rahmat nomor 189 Palembang, lantai 3 ruangan Musi 2 dan Musi 3. Untuk informasi lebih lengkap Anda bisa menghubungi kontak person kita di 0812 711 84545 atau 0819 168 41449 atau kunjungi website KPU Provinsi Sumatera Selatan di www.sumsel.kpu.go.id, ke media sosial KPU Provinsi Sumatera Selatan atau via email timsel.kpu.gapko.propsumsel@gmail.com. Baik, itu ada informasi nih Mbak Yanti kaitan sama KPU Provinsi Sumatera Selatan. Ya, kita coba terima kembali line telepon di 36997. Selamat sore. Ya, iya ini kayaknya masih yang tadi nih. Baik, Mbak Yanti, kita lanjut lagi obrolan kita. Itu tadi kaitan biaya kuliah. Nah, kalau dunia pendidikan ini kan sangat besar peranannya untuk mencetak generasi muda nih Mbak. Betul. Di zaman sekarang yang namanya generasi milenial, generasi Z, ini sangat berkaitan sekali yang namanya dengan dunia pendidikan. Nah, bisa dikatakan tanpa pendidikan yang baik atau juga seperti apa, otomatis untuk menggapai masa depan itu sangat tidak relevan gitu ya Mbak Yanti. Nah, ini bagaimana kaitan lagi peranan orang tua, kemudian lingkungan, dan yang pasti individunya dulu nih, Betul, siswanya. betul. Iya. Ada nggak kemauan untuk seperti itu, gitu, ingin maju dan lain sebagainya. Apalagi pengaruh gadget, handphone dan lain sebagainya. Ada kadang-kadang ini ada kaitan juga, mereka udah asik dengan ada namanya game dan lain sebagainya, sampai lupa dengan pendidikannya. Kadang-kadang ulangan juga seperti apa dan lain-lain seperti apa nih. Mbak Yanti bisa menanggapinya nih. Iya. Jadi game itu tidak hanya anak kecil ya sekarang. Iya, Bahkan orang tua pun orang suka. tua pun main game. Iya, Iya. oke. Tapi sesuatu itu memang ada plus minusnya ya. Ya, jadi kebetulan saya kemarin itu ada bidang itu yang saya pelajari. Iya. Gitu ya. Jadi sebenarnya game itu semua itu rata-rata berbasis bahasa Inggris. Iya, Ya. oke. Jadi hal positif yang bisa kita ambil berarti mereka mendengarkan atau listening berbahasa Inggris. Iya. Gitu. Kadang-kadang juga mereka mempraktekkan secara langsung berbahasa Inggris. Itu hal positifnya. Iya. Terus memang kadang-kadang itu menjadi edik ya, menjadi edik, orang nyandu main game gitu. Ketagihan gitu. Ketagihan. Nah, ini kita harus masuk nih, sebagai ibu kita harus masuk. Kadang-kadang kalau bapak kan ada embel-embel emosinya kalau Iya, ngomong. oke. Nah, jadi kalau ibu memang kita tidak boleh serta-merta langsung stop main game, tidak boleh gitu. Kita melarang tidak boleh itu kita tunjukkan dulu dampaknya bagaimana, efeknya Iya. bagaimana. Ya karena kalau saya sih, karena saya memang pernah mengenyam pendidikan di bidang internet, Iya. jadi saya paham termasuk hobi codingnya, hobi apanya saya paham. Udah paham bener kayaknya. Iya, ya? jadi Baik. saya bilang ini sudah sejauh mana nih? Kebetulan anak saya ambil contoh anak saya gitu. Yang kecil itu dia menyukai robotik. Oh, robotik. Robotik. Ya. Jadi dia bisa sudah beberapa yang seperti mendeteksi wajah dan lain sebagainya. Dan itu
dia dapat role modelnya itu dari game. Oh iya. Dari game. Jadi kita tidak boleh langsung melarang apa gitu. Jadi kita lihat dulu nih apa yang dikerjain gitu. Kita duduk aja di sebelahnya. Kamu lagi ngapain gitu kan. Ini mah lagi buat ini. Terus sampai mana? Udah bisa bergerak belum ini robotnya? Robotiknya. Belum mah gitu. Ya udah kalau gitu berhenti dulu deh, kalau belum itu istirahat dulu ya, mandi dulu, sholat asar dulu, terus ngerjain PR dulu, nanti sudah isya boleh nyambung lagi gamenya. Iya. Nah mungkin dengan cara seperti itu anak-anak kan tidak di dalam pressure ya, tidak dalam tekanan kita, tidak dalam paksaan kita untuk berhenti. Iya. Ya dia mau ngerjain asal tugas-tugas yang kita kasih tadi sudah Selesaikan. diselesaikan gitu. Mungkin seperti itu. Baik, ya. jadi balik-balik ke peran ibu tadi sangat besar sekali ya Mbak Yanti ya. Iya, kita main strategis. Strategis untuk mencapai agar pendidikan mereka tetap terjaga dengan baik gitu. Betul. Walaupun ada sampingan seperti game-game seperti itu. Iya. Oke, baik Mbak Yanti, kita break sebentar. Nanti kita lanjut lagi obrolan kita hingga pukul 16 nanti. Masih bersama kita Setara, Pro 1 R Palembang, karena informasi dan inspirasi. Anda masih mengikuti acara Kita Setara hanya di Pro 1 RRI Palembang. Ina, sakuya alina marisa miule. Sapo 5 jo Bu Ana. Ya no, tanta. Boleh kasih kurang kok sedikit DP harga pisang dan. Oh, sonin boleh turun. So DP harga itu. Siaga alina langsung celata ji. Aku sekilo, 30 bundi. Bagus juga ya kalau kita paham bahasa ibu. Kenalan jadi banyak, ngobrol bisa nyambung, dan urusan belanja serta tawar-menawar pasti lancar. Ayo, gunakan bahasa ibu dan jangan malu untuk menuturkannya. Karena hilangnya sebuah bahasa daerah sekaligus akan mengambil seluruh warisan budaya dan intelektual yang terkandung di dalamnya. Masihkah kita malu menggunakan bahasa ibu hari ini? Adek mau pilih yang warna apa? Warna putih. Kalau kakak pilih warna apa? Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam. Curang kok pilihan kakak banyak. Ayo, adik pilih warna apa lagi? Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau. Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru. Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan. Anda masih mengikuti acara Kita Setara hanya di Pro 1 RRI Palembang. Kita Setara kita hadirkan kembali sampai dengan nanti menjelang Warta Belajar Sumba pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Masih dengan topik kita wanita dan pengabdiannya di dunia pendidikan. Berbicara soal pendidikan pasti tidak ada habisnya ya Mbak Yanti. Iya. Dan juga pepatah mengatakan carilah ilmu itu walaupun ke negeri Cina gitu ya. Nah jadi walaupun usia sudah berapa, kalau kita tetap bersemangat untuk mengenyam pendidikan tidak ada persoalan ya Mbak Yanti ya. Betul. Balik-balik ke kemauan diri pribadi. Iya. Nah, ke wanita lagi gitu. Nah kalau pengabdian di dunia pendidikan itu tidak ada batasnya. Seperti Mbak Yanti sendiri sudah mengabdi berapa tahun di Poltek. Kemudian nanti kalaupun nanti pensiun itu tetap bisa diabdikan di lingkungan. Nah ini seperti apa Mbak Yanti? Iya. Jadi sebenarnya kalau pensiun masih agak lama ya. Iya. Karena kita dosen itu 65. 60 ya. 65 ya? 65. Karena Mbak Yanti S3 ya? Bukan soal bukan S3 itu, nya, memang dosen itu 65. 65 sekarang ya. Tapi Oke. kalau profesor itu 70. 70 Iya. ya. Jadi sebenarnya di usia itu negara seperti kita ini memang kalau saya lihat
terlalu dini mempensiunkan orang. Ya, kalau kayak ASN itu 58 58 atau 60 iya. ya. Sebenarnya kalau di negara-negara maju itu para profesor itu sampai 75, 80 masih berkarya. Luar biasa Masih ya. berkarya, iya. Selagi tidak pikun ya. Ada syaratnya juga gitu ya. Selagi tidak pikun. Tapi sebenarnya kalau dia terus bekerja, maksudnya tuh otaknya terus digunakan, justru itu akan memperlambat pikun kan, gitu kan. Jadi kalau kami sebagai pendidik ini ya, sebagai dosen sebenarnya kita tidak stop. Udah pensiun udah stop enggak ya, tetap ya. Masih banyak bisa dikerjakan seperti membuat buku gitu, atau membantu UKM ya. Jadi lihat nih kita apa yang bisa kontribusikan ke mereka. Ya, kemudian juga kalau saya kan profesi lainnya itu sebagai asesor. Ya, jadi kalau asesor itu tidak ada batas pensiunnya. Jadi selagi masih aktif ya saya tetap bisa mengakses walaupun usia sudah berapa gitu. Tetap jadi, bisa digunakan ya. Ya, jadi banyak yang bisa kita lakukan gitu. Kita jangan hilang kepekaan gitu. Lihat lingkungan sekitar. Apa yang dibutuhkan? Ya, apalagi di dunia kepariwisataan misalnya ya. Jadi kita jalan-jalan, nih kayaknya ini bisa kaitkan ke ekonomi kreatifnya gitu kan. Oh, ini ibu-ibu ini pinter ngepang rambut, kita buatlah tempat yang bisa untuk kegiatan mereka, atau juga misalnya ada yang bisa pijit misalnya, kita wadahi atau mungkin juga kita panggilkan orang yang memang benar-benar bisa membantu mereka benar-benar misalnya jadi pemijit profesional dan lain sebagainya. Jadi banyak cara bisa kita lakukan kalaupun nanti kita tidak di lingkungan akademik lagi misalkan seperti itu. Minimal kita bermanfaat untuk lingkungan ada sekitar kita ya Mbak Yanti ya. Iya, betul. Baik. Nah tadi Mbak Yanti menyinggung MKM gitu. Mbak Yanti kan sebagai salah satu mungkin berkaitan langsung dengan dunia e-commerce ya. Nah ini sampai saat ini gimana perkembangannya tuh khususnya kaum wanita perhatian ke sana gitu. Iya. Banyak nggak gitu atau banyak laki-laki gitu? Jangan aja ujung-ujungin ke TikTok ya. Nah itu. Ya, kalau yang positif nggak apa-apa gitu Mbak Yanti ya. Iya, sebenarnya kalau dari kacamata saya pribadi nih ya, jadi point of view dari Yanti pribadi gitu kan. Sebenarnya antara online dengan offline itu ada pasarnya sendiri-sendiri kok. Oh gitu. Jadi jangan saling menyalahkan juga kayaknya ya. Iya, jangan saling menyalahkan juga gitu kan. Nah, ada orang yang sebenarnya tidak suka belanja online kan. Iya, ada yang mau langsung. Ada yang mau langsung gitu. Jangan pula gara-gara adanya online shop atau TikTok shop atau apalah itu dipersalahkan. Tapi ada juga orang yang memanfaatkan yang media tersebut untuk berbuat kecurangan, gitu kan ada juga gitu. Atau juga memanfaatkan sisi kewanitaannya justru untuk hal-hal negatif. Secara online gitu. Menjual produk-produk yang sebenarnya tidak bagus, dikatakan bagus, menggunakan endorse orang yang memang sudah cantik misalnya untuk produk-produk kecantikan, ternyata yang dijual abal-abal gitu ada juga. Baik, jadi jangan salah gitu ya Mbak Yanti. Betul, ya. Iya. Sesuaikan dengan apa adanya gitu ya. Iya, sebenarnya ada juga banyak sih. Kalau saya lihat, saya pernah melakukan survei beberapa di pasar 16 Ilir itu. Saya lihat tuh mereka tuh di toko itu sambil berjual online. Iya. Jadi mereka melayani online dengan offline gitu. Bisa sekaligus dua jalan gitu. Iya. Baik. Mbak Yanti tanpa terasa nih sudah di penghujung acara. Betul. Mungkin ada pesan yang disampaikan nih buat kaum wanita nih, terutama berkaitan dengan dunia pendidikan gitu. Silakan Mbak Yanti. Iya. Jadi sebagai seorang wanita, sebagai seorang ibu, sebagai seorang pendidik,
Ya. sebagai seorang pemerhati dunia pendidikan. Baik. Ya, jadi saya mengharapkan kaum wanita di Indonesia, lebih kecilnya lagi Sumatera Selatan, lebih kecilnya lagi di Palembang. Okay. Itu kita jangan menutup mata, menutup telinga dengan apa yang terjadi di sekitar kita. Iya. Anak-anak itu tidak hanya yang lahir dari rahim kita, tapi anak-anak yang lain juga butuh perhatian dari kita. Iya. Butuh perhatian dari kita. Lihat yang di lampu merah. Kenapa mereka jam sekolah masih ada di situ? Iya. Iya. Baik. Jangan kita sibuk ngurusin hal-hal yang di luar sana, tapi yang di depan mata kita tidak terurus. Jadi mungkin bolehlah kita kalau tidak mampu kita menyekolahkan, paling tidak kita membuat mereka itu tidak buta pengetahuan. Jadi kasih buku atau kasih mainan yang mempunyai nilai pendidikan gitu untuk mereka-mereka yang memang tidak bisa mengenyam pendidikan secara formal gitu. Baik. Baik, yang pasti itu sangat bermanfaat buat lingkungan yang ada ya Mbak Yanti ya. Baik, terima kasih Mbak Yanti sudah berbagi informasi, berbagi ilmu sore hari ini di acara Kita Setara. Sama-sama. Mudah-mudahan Mbak Yanti akan selalu sehat, sukses, dan perhatiannya akan semakin bermanfaat untuk dunia pendidikan. Amin. Terima kasih, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, itulah Kita Setara hari ini sudah bersama Mbak Duslehal Jumrianti SE. Kemudian juga dosen di Politeknik Negeri Sriwijaya dan pengamat pariwisata Sumatera Selatan yang sudah bersama kita dengan topiknya wanita dan pengabdiannya di dunia pendidikan. Terima kasih untuk pendengar sudah memonitor siaran kita sore hari ini, terutama untuk Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur yang sudah bergabung lewat layanan WA dan line telepon di 36997. Semoga bermanfaat selalu siaran kita saat ini, dan kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda ikuti acara Kita Setara hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.